Pada masa Kesultanan Mataram berada pada puncak kejayaannya, yakni pada masa pemerintahan Sultan Agung, adalah seorang bupati yang teramat dikasihi oleh Kanjeng Sultan Agung yang bernama Wirangguna. Lantaran kesetiaannya dan jasa-jasanya, Bupati Wirangguna mendapatkan anugerah dari Kanjeng Sultan dengan gelar Tumenggung. Tumenggung Wirangguna sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada Mataram, hingga kini usianya yang mulai tua renta seakan tidak mempunyai kekuatan yang tampak dari dirinya. Namun karena kekuasaan absolut yang dimilikinya serta kebaikan hatinya, Tumenggung Wiranggunan dicintai dan disayangi para hambanya. Keluarkan ayam sabungan. Malam hari pantang untuk berjudi, bisa merusak ketentraman malam hari. Badan lelah, mata mengantuk. Kalau demikian halnya, maka keesokan harinya akan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Barang berjudi di Rogunan karena tidak baik berjudi di waktu orang bekerja. Orang mesti tenang melakukan pekerjaannya. Jangan tertarik hatinya pada permainan iseng-iseng, karena judi itu haram. Apakah gerangan yang membuat Kanjeng begitu kehilangan selera makan sehingga begitu tanpa menyiksa diri? Tak ada suatu apa kiranya, Yang tanpa begitu lusuh, kehilangan selera makan pula. Apakah ada kesalahan hamba atau perilaku yang selama ini mengganjal? Itu pun tidak, Nyai. Kalau begitu, apa yang Kanjeng kehendaki? Baiklah, adakah kiranya Nyai tidak lelah mendampingi kesekian lama ini? Aku ingin kemerdekaan Nyai selayaknya hamba yang lain di istana. Mereka bebas menentukan nasibnya tanpa menggantung nasibnya pada diriku. Hamba tidak merasa lelah sedikit pun atau bahkan mengeluh atas posisi hamba hingga saat ini. Aku ingin mendapatkan keturunan yang bisa meneruskan tahtaku suatu saat nanti. Sedangkan hingga saat ini, itu yang tidak bisa kau menghargai jasamu selama ini. Namun Gusti Pangeran belum berkehendak memberikan kita keturunan. Itu yang selama ini membuat aku gundah. Maafkan diri hamba ini yang tidak bisa memberi keturunan kepada Kanjeng. Kemudian, siapakah gerangan gadis yang selama ini Kanjeng impikan bisa memberi keturunan? Adapun gadis yang hendak aku angkat menjadi kepala selir, ialah gadis boyongan dari Pati Anugerah Kanjeng Sinuhun yang memiliki nama Nyi Roro Mendut. Meskipun ia bukan keturunan bangsawan, juga tak berdarah priai, namun rupanya cantik jelita takkan mengurangi kehormatan Kanjeng. Bila ia diperistri, dijadikan selir untuk mendampingi Kanjeng di istana. Baiklah, saran baikmu aku terima, Nyai. Karena itu, agar lekas beres, aku utuskan kepadamu untuk menjelaskan maksud niatku ini kepada Nyi Roro Mendut. Kau minta supaya ia bersedia menjadi istriku. Titah hamba junjung dan menurut hemat hamba, mustahil ia menolak. Rajin benar dirimu Mendut. Ada apakah gerangan yang menghantarkan Nyai untuk mengunjungi hamba? Aku ingin berbicara sesuatu hal
kepadamu. Aku datang kemari bertujuan meneruskan titah Kanjeng yang telah memberikan segala kebutuhan dan kemewahan kepada kita semuanya. Tidak hanya akan mengangkatmu menjadi selir, tetapi sungguh keberuntunganmu ini. Tak dimiliki 1000 orang sudra sama sepertimu. Kanjeng Tumenggung bermaksud untuk menjadikanmu istri, Mendut. Tak pantaslah kau menolak berbagai anugerah yang telah diberikan kita. Sebagai wanita, kita juga sudah ditakdirkan untuk pasrah dan melayani setiap kehendak kaum laki-laki. Apakah titah ini berasal dari Kanjeng Tumenggung? Nggih Nyai, mohon ampun diri hamba yang sudra ini. Ampun beribu ampun Nyai, bukan hamba menolak kelimpahan anugerah dari Kanjeng Tumenggung. Menurut hamba, tak pantaslah hamba ini menjadi istri dari Kanjeng Tumenggung, karena Kanjeng Tumenggung menjadi kakek hamba. Jangankan dibakar hidup-hidup, dengan keris pun hamba terima asal tidak menjalankan titah yang satu itu. Mendut, bila itu maumu, akan kusampaikan kepada Kanjeng Tumenggung. Entah bagaimana murkanya kelak, tentu kau akan diusirnya. Kanjeng, Roro Mendut menolak titah yang berasal dari Kanjeng. Nyai Roro Mendut menolak. Gitu Kanjeng, tidak salah dugaan Kanjeng. Benar, anak kurang ajar. Binatang busuk, dia kira siapa dirinya? Berani menolak anugerah Ki Tumenggung Wiroguna-Yung. Sabar Kanjeng Tumenggung, jangan jadikan ini justru menjatuhkan martabat Kanjeng Tumenggung di hadapan Kanjeng Sinuhun. Kanjeng bisa memberi pelajaran kepada Roro Mendut dengan hukuman yang berarti kepadanya. Baiklah, aku terima saranmu Nyai. Roro Mendut harus membayar cukai 3 ril tiap harinya sebagai ganti, agar ia merasakan kesulitan menyerahkan dirinya kepadaku. Tangkap dia ke tengah kota. Berapa? 100.000 Mas. Mahal sekali ya pakai jualan Roro itu. Karena terbuat dari tembakau pilihan dan cengkeh istimewa. Beli. Sama jual ini. Rokok Tuan, ini terbuat dari tembakau pilihan dan cengkeh istimewa. Aku rokok yang istimewa. Ya Tuan. Ada apa ini? Tidak seperti biasanya anakku. Ibu, aku terpikat oleh kecantikan gadis dari Wiroguna. Apakah aku boleh mengabdi di sana, Ibu? Karena tekadmu sudah bulat, aku mengizinkan mulai. Terima kasih, Bu. Hei, berhenti kalian berdua. Tidak, kuatkanlah kakimu. Mohon maaf Kanjeng Tumenggung, mereka berdua kabur melewati selatan istana, Kanjeng Tumenggung. Mereka berdua, tangkap hidup-hidup mereka akan merasakan tanganku mereka berdua.